Swastiastu. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji PPG Agama Hindu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Surti Sriwahyuni. Saya guru agama Hindu di SMK Negeri 3 Malang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 dengan NIM 2501171599 di LPTK IAHN Empu Kuturan Singaraja. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja modul pembelajaran dengan materi Punarbawa. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Astungkara. Baik, Ibu absensi terlebih dahulu ya. Feni Ayu, Florena Citra, Dini, Cinta, Niluh Bunga, Nika De Ayu, Made Helga, Komang Clara, Anak Agung Ayu. Astungkara, hari ini semua masuk ya. Nah, sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa awal kegiatan ya. Ibu minta tolong Citra untuk memimpin. Sikap pada sana. Sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita mengucapkan sungkem panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sikap asana. Om Prasada Stiti Sarira Siwa Suci Nirmalaya Nama Swaha. Pranayama. Kara Sudana. Om Sudayamam Swaha. Om Ati Sudayamam Swaha. Sikap Dewa Pratista. Doa awal kegiatan belajar. Om Awignamastu Namo Sidam. Om Purvaswa Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yonat Prachodayat. Om Puvau Jato Brahmano Brahmachari Dharma Vasanastapa Sudatistat Tasma Jastam Brahmanam Brahma Jestam Dewasya Sarve Amritena Sakam. Om Anupatra Kratau Yantu Viswata. Om Siddhirastu Tat Astu Astu Swaha. Om Santi 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 Om. Baik, kembali, silakan duduk kembali. Baik, Ibu ada pertanyaan. Mengapa ada orang yang hidupnya penuh kesulitan,
padahal ia rajin berbuat baik di dunia ini? Ada yang bisa menjawab? Saya. Iya, Feni? Karena di masa hidupnya dia melakukan kebaikan tapi tidak dengan hati yang tulus. Benar, bisa dikatakan yang seperti itu. Nah, ada lagi? Apakah kita hidup di dunia ini hanya cukup dengan satu kali saja? Ya, Cinta? Bagaimana pendapatnya? Tidak, karena dalam ajaran Hindu ada yang dinamakan Punarbawa atau kelahiran kembali. Oke, benar. Jadi di dalam ajaran agama kita, kehidupan itu tidak hanya cukup satu kali, tetapi masih bisa berulang-ulang kali. Karena apa? Karena untuk memperbaiki karma hidup di dunia ini. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu diharapkan kita dapat memahami konsep Punarbawa sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas diri di dunia ini. Baik, ini Ibu akan tayangkan satu video. Silakan kalian cermati dan ambil makna dari cuplikan video berikut ini. Baik, bagaimana dengan tayangan yang sudah Ibu tayangkan tadi? Nah, silahkan kalian dari video itu tadi, apa makna yang bisa kalian ambil atau pelajaran penting apa yang bisa kalian ambil dari cuplikan video tadi? Saya Iya, Dini? dari video itu mengingatkan kita untuk bersyukur dan bisa lebih kuat menghadapi masalah, dan juga daripada kita mengeluh kita bisa mencari solusi dan berbuat tetap baik kepada orang, karena kesulitan itu bisa menjadi pelajaran yang lebih berharga. Oke, baik. Benar. Jadi paling tidak kita memang dari cuplikan video tadi, daripada kita mengeluh, lebih baik kita berusaha. Dan selain itu juga dari cuplikan itu tadi, jadi gini, intinya apa yang kita tanam itu pasti yang akan kita petik. Dari video tadi, seseorang meskipun dalam hal kesulitan apapun itu, posisi dia menghadapi kesulitan, tetapi dia tetap berusaha untuk membantu orang lain. Dia untuk selalu berbuat baik, dan hasil baik pula yang akan dia dapatkan. Baik, dari cuplikan video pembelajaran tadi, kita akan mempelajari satu materi terpenting, yaitu pada hari ini, yaitu tentang Punarbawa. Nah, kita akan membahas tentang Punarbawa. Yang pertama yaitu pengertian dari Punarbawa. Punarbawa berasal dari kata punar dan bawa. Punar yang artinya lagi, dan bawa yang artinya menjelma. Jadi pada intinya Punarbawa yaitu kelahiran yang berulang atau yang terulang ke dunia yang disebabkan oleh karma wasana dari kehidupan sebelumnya. Nah, tujuan akhir dari Punarbawa di sini yaitu untuk mencapai moksa, yaitu tujuan akhir dalam ajaran agama Hindu, yaitu bebas dari siklus kelahiran dan kematian. Nah, sebagai dasarnya yaitu dalam kitab suci Bhagavad Gita, Adhyaya 2 Sloka 22 disebutkan, sebagaimana seseorang menanggalkan pakaian lama dan memakai yang baru, demikian pula Atman meninggalkan badan lama dan memasuki badan yang baru. Jadi selain itu juga
Dalam kitab Upanishad dan Sarasamujaya juga menjelaskan bahwa kehidupan adalah hasil dari perbuatan atau karma di kehidupan sebelumnya. Berikut yaitu hubungan Punarbawa dengan karma pala. Punarbawa itu tidak terjadi tanpa sebab. Sebab utama terjadinya Punarbawa yaitu adanya karma pala, yaitu buah dari perbuatan. Perbuatan baik pasti hasilnya pun juga akan baik, dan perbuatan buruk juga hasilnya juga buruk, dan itu juga menentukan kelahiran di kehidupan yang berikutnya. Apabila perbuatan baik, maka kelahirannya di keadaan yang lebih baik. Sebaliknya juga untuk perbuatan buruk, kelahiran di keadaan yang lebih rendah. Kadang juga ada yang biasanya terlahir bukan menjadi manusia, tetapi bisa menjadi binatang maupun tumbuhan. Nah, selain itu juga ada pembagian karma pala. Ada sancita karma pala, prarabdha karma pala, dan kriyamana karma pala. Itulah yang menentukan dari Punarbawa ini. Nah, kembali lagi tujuan Punarbawa yaitu menyucikan Atman agar semakin sempurna. Dikatakan sempurna di sini seperti apa? Yaitu untuk mencapai moksa itu sendiri. Berikutnya yang kedua yaitu memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Apabila di kehidupan saat ini seseorang itu memang sudah melakukan perbuatan baik, tetapi ada buruknya juga, pasti di kelahiran yang akan datang juga masih bisa menjelma menjadi manusia. Nah, pada saat menjelma manusia atau pada saat kelahiran yang yang baru, seseorang bisa memperbaiki dirinya, jadi bisa memperbaiki karma supaya nantinya akan terlepas dari ikatan hukum karma pala, yaitu mencapai moksa itu sendiri. Dan yang terakhir tadi tujuannya yaitu mencapai kebahagiaan tertinggi, yaitu moksa. Nah, contoh dalam kehidupan, seseorang yang penuh welas asih dipercaya akan lahir di lingkungan yang baik. Contohnya misalkan kita di kehidupan yang terdahulu atau mungkin kehidupan yang sekarang pun, ketika kita berbuat baik, kita berbuat welas asih, pasti di dalam prakteknya pasti kita juga akan mendapatkan perbuatan yang baik pula dari orang lain. Kemudian apabila orang yang tamak dan kejam mungkin lahir kembali dalam penderitaan. Dikatakan seperti itu karena apa? Misalkan seperti ini, ketika dalam kehidupan sebelumnya orang itu melakukan banyak perbuatan yang buruk, misalnya korupsi, atau mungkin dia pernah mencuri, dia pernah melakukan pembunuhan. Di situ di dalam ajaran agama kita itu dipastikan di kehidupan yang akan datang dia tidak akan menjadi manusia. Biasanya akan terlahir kembali dalam bentuk atau dalam wujud binatang ataupun tumbuhan. Hal itu semua juga tergantung dari karma wasananya di kehidupan yang terdahulu. Nah, tujuan Punarbawa ini sebenarnya bukan hukuman, tetapi di sini yaitu sebagai pembelajaran spiritual. Nah, jadi pada intinya dari dari pembelajaran ini, dari pembelajaran tentang Punarbawa, kita dapat ambil kesimpulan yaitu ajaran Punarbawa mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik, dan setiap perbuatan akan berbuah mempengaruhi kelahiran kembali. Jadi hidup yang berlandaskan dharma adalah jalan untuk menuju moksa. Baik, dari penjelasan dari penjelasan tentang Punarbawa, ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Baik. Setelah ini, silahkan apabila tidak ada pertanyaan, silahkan kalian berkelompok, berarti membagi kelompok menjadi 3 kelompok ya. Baik, silakan menuju ke kelompoknya masing-masing. Baik, Ibu akan membagikan LKPD. Silahkan kalian kerjakan dan diskusikan beserta dari kelompok-kelompoknya ya.
bagaimana? Nah, ini nanti kan Citra kan bagian yang presentasi ya. Jadi ini nanti presentasinya itu nanti ini berarti kamu membacakan ini aja nanti. Nah, ini kan dari kan ambilnya dari sini. Berarti nanti untuk poin 1 pengertian Punarbawa. Baik, sudah semuanya ya. Baik, kalau begitu Ibu minta salah satu kelompok saja untuk membacakan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Kelompok mana yang kira-kira yang siap untuk membacakan? Baik, silakan maju ke depan. Sebelumnya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya Florena Citra Felbianti Kasari. Saya Feni Ayu-Lestari. Saya Rizal Madinah Cinta Aura. Dan saya akan membacakan apa itu pengertian Punarbawa menurut ajaran Hindu. Punarbawa berarti proses kelahiran kembali roh atau atman ke dalam badan jasmani baru setelah kematian. Akibat hukum karma pala, Punarbawa terjadi sampai roh mencapai kesucian terjadi dan bersatu dengan Brahman atau moksa. Hubungan karma pala dengan Punarbawa yaitu selalu berbuat baik berdasarkan ajaran Dharma. Itulah penjelasan dari kelompok kami tentang hasil dari penjelasan Punarbawa. Sekian dari kami, terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Baik, berikan aplaus untuk penampilan kelompoknya Citra. Baik, sudah benar ya. Jadi tentang Punarbawa tadi, memang Punarbawa merupakan proses kelahiran kembali roh atau atman ke dalam badan jasmani yang baru saja atau yang telah dari proses kematian, kemudian yang diakibatkan dari adanya hukum karma pala. Sedangkan untuk hubungan karma pala dan Punarbawa memang terjadi itu akibat adanya karma pala. Nah, bagaimana seseorang terlepas atau terhindar dari Punarbawa tersebut, yaitu dengan cara selalu berbuat baik berdasarkan ajaran Dharma. Baik, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini? Sudah cukup ya. Nah, sebagai untuk evaluasi pada materi pembelajaran hari ini, silahkan kerjakan latihan soal yang sudah Ibu berikan di WA Group, mengerjakan latihan soal yang ada di Google Form. Minggu depan harus sudah diselesaikan. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, yang akan kita bahas yaitu mengenai nilai-nilai ajaran Punarbawa sebagai wahana memperbaiki kualitas diri. Baik, apabila tidak ada pertanyaan pada kesempatan hari ini, kita akhiri kegiatan pada hari ini ya. Baik, Ibu minta bantuan untuk salah satu memimpin doa akhir kegiatan. Ya, oke, boleh, silakan maju. Sebelum mengakhiri kegiatan atau pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa. Asana. Om
Prasada stiti sarira siwa suci nirmalaya nama swaha. Pranayama. Karasodana. Om Sudayamam Swaha. Om Ati Sudayamam Swaha. Sikat Dewa Pasista. Om Dewa Suksma Parama Sintyaya Nama Swaha. Sarwa Karya Prasidantam. Om Jaya Jiwat Sarira Raksan Dada Sime. Om Jum Sat Wausat Mritium Jaya Nama Swaha. Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas pembelajaran pada hari ini. Kita bertemu di pembelajaran yang akan datang. Om Swastiastu.